salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi hari ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul pembelajaran berbasis inquiry. Mungkin bisa perkenalan dulu dari anggota kami. Saya Iren Stefani sebagai moderator. Mana Frita dan Rapida? Perkenalkan, saya Afrita sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Rapida sebagai pemateri. Mungkin itu saja perkenalan dari kami. Lanjut untuk materi. Materi pertama akan dibawakan oleh Saudari Rapida. Tolong materinya. Pengertian pembelajaran berbasis inquiry. Pembelajaran berbasis inquiry sebagai metode instruksional adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berfokus pada pertanyaan, pemikiran kritis, dan pemecahan masalah. Dewan Penelitian Nasional (NRC) mendefinisikan pembelajaran berbasis inquiry sebagai kegiatan multifaset yang melibatkan pengamatan, mengajukan pertanyaan, memeriksa buku dan sumber informasi lainnya untuk melihat apa yang sudah diketahui. Perencanaan investigasi meninjau apa yang sudah diketahui dalam rintian percobaan. Next. Pengertian pembelajaran berbasis inquiry. Hattie 2009 menggambarkan inquiry sebagai pendekatan instruksional di mana guru mengembangkan situasi yang menantang bagi siswa untuk amati dan pertanyaan fenomena, penjelasan pose tentang apa yang mereka amati, merancang dan melakukan eksperimen di mana data dikumpul untuk mendukung atau bertentangan dengan teori-teori mereka, menganalisis data yang terkait dengan teori mereka, menarik kesimpulan dari data eksperimen, desain dan membangun model pembelajaran temuan. Saya kembali kepada moderator. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Afrita. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan mempresentasikan apa yang dinyatakan penelitian tentang pembelajaran berbasis inquiry. Yang pertama, Daphne Miner, Abigail Levy, dan Jenny Gentry 1381, studi tentang pembelajaran berbasis inquiry, dan menemukan bahwa lebih dari separuh penelitian menunjukkan dampak positif. Yang kedua, Ronald Marks dan rekan kerja melaporkan data hampir 8.000 siswa sekolah menengah selama rentang 3 tahun dari program pendidikan sains yang menekankan pembelajaran berbasis inquiry. Yang ketiga, Ted Briederman melakukan meta-analisis tentang pembuatan pembelajaran berbasis inquiry pada prestasi sains siswa. Ted Briederman melaporkan ukuran efek rata-rata 0,35 saat mengajar sains dengan menggunakan metode berbasis inquiry. Perbedaannya sekitar 13 poin persentil. Selanjutnya, efek rata-rata pada proses sains jauh lebih besar. Yang keempat, sintesis meta-analisis 2019 oleh Hattie menemukan bahwa pembelajaran berbasis inquiry memiliki ukuran efek 0,31. Mereka juga menemukan bahwa siswa dari kelas ilmu pengetahuan umum dan biologi umum membuat keuntungan terbesar bila dibandingkan dengan peserta didik yang lebih maju. Next. Oke, baik. Cara beralih dari penelitian ke praktek. Joyce et al. 2004 mengusulkan model pembelajaran inquiry 5 fase, yaitu yang pertama,
menghadapi situasi yang membingungkan, di mana guru menyajikan situasi masalah dan menjelaskan prosedur penyelidikan kepada siswa. Yang kedua, kumpulkan dan verifikasi data. Siswa mengumpulkan informasi tentang objek dan peristiwa berdasarkan pengalaman yang mereka alami dan memverifikasi terjadinya situasi masalah. Yang ketiga, percobaan. Percobaan di sini siswa mengisolasi variabel yang relevan hipotesa dan menguji hubungan kausal. Yang keempat, merumuskan penjelasan. Merumuskan penjelasan, siswa mengatur dan merumuskan penjelasan. Yang kelima, menganalisis proses penyelidikan. Siswa menentukan pertanyaan paling efektif dan jenis informasi yang mereka butuhkan, tetapi belum diperoleh. Kemudian mengembangkan informasi yang efektif untuk masa depan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Kami membuka 2 pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Saya. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Ya, baiklah. Perkenalkan, nama saya Andika Tri Ayu. Saya ingin bertanya. Apa saja prinsip penggunaan strategi pembelajaran inquiry? Terima kasih. Terima kasih kembali. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau belum ada, mungkin pertanyaan dari Saudari Ayu bisa dijawab oleh Saudari Rapida. Oke, saya akan menjawab. Tapi sebelumnya, mohon maaf, tadi saya terkeluar. Boleh diulangi pertanyaannya? Iya. Bentar ya. Pertanyaan saya, apa saja prinsip penggunaan strategi pembelajaran inquiry? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab. Prinsip penggunaan strategi pembelajaran inquiry terbagi beberapa, ada berorientasi pada pengembangan intelektual. Tujuan utama dari strategi inquiry adalah pengembangan kemampuan berpikir. Dengan demikian, strategi pembelajaran ini selain berorientasi kepada hasil belajar, juga berorientasi pada proses belajar. Yang kedua, prinsip interaksi. Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik interaksi antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru. Yang ketiga, prinsip bertanya. Peran guru yang harus dilakukan dalam menggunakan strategi ini adalah guru sebagai penanya, sebab kemampuan siswa untuk menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan pembagian dari proses berpikir. Selanjutnya ada prinsip belajar untuk berpikir. Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, akan tetapi belajar adalah proses berpikir. Selanjutnya adalah prinsip keterbukaan. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesa yang harus dibuktikan kebenarannya.
Tugas guru adalah menyediakan ruang untuk memberikan kesempatan kepada siswa mengembangkan hipotesis dan secara terbuka membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukannya. Itu saja yang bisa saya jawab. Saya kembali kepada moderator. Ya, mungkin kami akan membuka sesi pertanyaan untuk satu penanya lagi. Ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Oke. Perkenalkan, nama saya Yuliana Mira Basik. Saya ingin bertanya, mengapa pembelajaran inquiry baik diterapkan untuk belajar siswa? Terima kasih. Terima kasih kembali. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja bagaimana Saudari Afrita bisa menjawab pertanyaan dari Saudari Mira? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan Saudari Mira. Pertanyaannya, bagaimana pembelajaran inquiry baik diterapkan untuk belajar siswa? Karena dengan adanya pembelajaran inquiry dapat melatih siswa untuk berpikir secara kreatif, inovatif, dan cepat tanggap. Dan dengan pembelajaran inquiry ini juga siswa diajarkan bagaimana cara berpikir yang kritis dan bagaimana cara mereka menangani dalam memecahkan setiap permasalahan yang mereka hadapi. Seperti itu, mungkin ada yang bisa ditambahkan? Ada yang ingin tambahkan? Ada yang ingin menambahkan atau tidak? Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri saja presentasi dari kelompok kami sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sebelumnya karena sudah berpartisipasi. Selamat pagi. 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 Selamat pagi.